Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video again. As usual with me Siti Sopianti dalam laporan akuntan. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS dalam mata kuliah ini. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai UAS. Jadi akan saya bacakan satu-satu dulu. Untuk selanjutnya saya jawab. Yang pertama, pengendalian internal atau KOSO. Terus yang kedua, detail tahapan audit sejak penilaian resiko, respons atas resiko, sampai dengan tahap pelaporan. Yang ketiga, materialitas OM, PM, IM, entitas yang saya audit. Yang keempat, prosedur penilaian resiko. Yang kelima, hal yang saya ketahui mengenai pendekatan siklus dalam audit. Yang keenam, pengujian pengendalian test of control atas akun penjualan. Yang ketujuh, analytical procedure. Yang kedelapan, pengujian atas saldo atau test of transaction of detail balances atas akun beban karyawan. Yang kesembilan, pengujian asersi kelengkapan atau completeness atas akun aset tetap. Yang kesepuluh, pengujian asersi keberadaan atau existence. Yang ke-11, asersi ketepatan, valuation and accuracy. Dan yang ke-12, prosedur pengujian asersi, penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Dan ke-13, pengujian kelangsungan usaha, going concern. Dan ke-14, pengujian estimasi accounting atau accounting estimate. Wah, ini cukup banyak juga ya pertanyaannya. And yang ke-15, contoh kertas kerja audit. The last one, bentuk draft opini audit. Nah, kita akan masuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu KOSO. KOSO framework ini kita udah belajar sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi KOSO ini kerangka kerja, yaitu framework ya, kerangka kerja mengenai pengendalian internal dan juga resiko atau risk, manajemen risknya. Di KOSO ini ada control environment, ada risk assessment, ada control and activities, information and communication, and the last one is monitoring activities. Nah, itu kelimanya. Terus KOSO juga ada completeness, reporting, and compliance. Jadi gini, ini singkat aja. KOSO ini adalah kerangka bekerja ya, atau kerangka berpikir gitu. Bagaimana kita sebuah perusahaan itu membuat pengendalian internal dan juga melakukan manajemen risk atau risk management. Nah, karena tidak semua perusahaan itu baik dalam hal pengendalian internal, dan juga karena banyak juga perusahaan yang masih terjadi fraud. Nah, ini kan yang melatar belakangi si KOSO membuat framework ini, yaitu karena di Amerika saat itu banyak terjadi fraud. Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan preventif gitu ya, dan juga melakukan memberikan guidance gitu terhadap perusahaan dalam mengembangkan pengendalian internalnya dan juga melakukan manajemen risknya, maka KOSO membuat framework seperti ini, dimana yang pertama itu adalah control environment, terus ada risk assessment. Setelah kita mengetahui lingkungannya, kita buat resikonya, terus abis itu kita control activitiesnya, terus ada information and communication. Jadi ada informasi yang dikomunikasikan setelah kita membuat atau mengkontrol aktivitas dari manajemen risk yang udah kita buat. Selanjutnya yang terakhir ada monitoring. Jadi kalau misalnya semuanya udah dilakuin, kita tinggal monitoring apakah sudah berjalan sesuai yang kita sudah tetapkan atau belum. Nah, SOP ini dan juga manajemen risk ini perlu adanya completeness atau kelengkapan ya, atau lengkap gitu ya, komplit gitu. Jadi nggak setengah-setengah gitu membuat prosedurnya. Terus abis itu ada reporting.
apa aja bagian dari SOP ini. Biasanya kan reporting, apalagi reporting ini nggak cuma dari keuangan, mungkin bisa juga dari pihak lapangan atau mungkin pihak-pihak divisi-divisi lain gitu, itu harus reporting. Nah, apalagi yang mendasari SOP ini atau pembuatan ini untuk mencegah terjadinya fraud, ya pasti compliance ya, kepatuhan. Bagaimana perusahaan tersebut patuh akan regulation dan bagaimana memberikan hak dan kewajibannya kepada karyawan dan juga shareholdersnya. Nah, itu it's all about COSO in short. Explain, and we move to next question. Detail tahapan audit sejak penilaian resiko, respons atas resiko sampai dengan tahap pelaporan. Oke, kita move to another question. Tadi ya, detail proses audit dari mulai penilaian resiko, terus respon atas resiko dan pelaporan. Jadi gini, kita punya 3 tahap ya. Ada penilaian resiko, terus ada respons atas resiko, dan yang terakhir itu ada pelaporan. Nah, ini ada ini pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Penilaian risiko, respon atas risiko, dan pelaporan. Kita udah pernah bahas ini detail banget di pertemuan-pertemuan atau forum-forum yang lalu. Jadi penilaian risiko ini adalah kita menilai dulu si entitasnya itu gitu. Jadi sebelum kita membuat respon, berarti kan kita harus menilai ya, baru kita pelaporan. Nah, penilaian risiko ini apa aja sih pertama? Nah, penilaian risiko ini pertama paham dulu entitasnya. Iya dong, kalau misalnya kita nggak paham entitasnya, terus kita nggak tahu SOP-nya, terus kita saat melakukan test of control-nya bagaimana, menentukan risiko ini high risk atau low risk itu bagaimana, terus kita membuat prosedur-prosedur yang lainnya itu bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu, oh contohnya misalnya entitas tugas besar satu saya itu PT Asabri. Setelah kita amati bahwa PT Asabri mempunyai beberapa perjalanan yang akhirnya membuat PT Asabri ini punya masalah gitu ya. Nah, kita telaah dulu PT Asabri ini seperti apa, lingkungan bisnisnya seperti apa. Terus pas kita tahu kasusnya itu, kita juga telaah bagaimana Asabri ini gitu. Nah, selanjutnya auditor itu akan menetapkan resiko bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang high risk atau low risk gitu ya. Karena semakin high risk, maka kita harus menetapkan materialitasnya juga semakin kecil gitu, untuk semua yang akan tersaringnya makin banyak gitu ya, maksudnya akan terfilternya makin banyak. Tapi kalau mereka low risk, kita juga kan harus menentukan materialitasnya ya bisa aja tinggi gitu. Jadi kan dia resikonya rendah juga, ya udah materialitasnya dibuat tinggi angkanya, jadi yang kesaringnya pun tidak begitu banyak, karena kan ini resikonya juga rendah kok perusahaannya gitu. Sehingga mungkin dibantu dengan SOP yang bagus, maka kita bisa menetapkan materialitasnya itu tinggi gitu, sehingga banyak yang sedikit yang terfilter, akhirnya pekerjaan auditnya akan semakin pendek gitu ya, tidak lama. Tapi kalau misalnya dia high return, berarti kan kita harus lihat SOP-nya juga. Kalau SOP-nya udah bagus atau enggaknya itu kan nanti kita lakukan test of control. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan nilai materialitasnya rendah. Jadi bukan materialitasnya rendah, angkanya kecil, jadi banyak, sehingga banyak transaksi-transaksi kecil tuh kesaring-saring gitu, terfilter. Jadi kita bisa menentukan jadi kita sebagai auditor akan bukan sebagai auditor ya, maksudnya itu akan menjadikan pekerjaan audit ini akan semakin panjang gitu, karena yang terfilter atau tersaringnya lebih banyak, maka pekerjaan auditnya akan lebih banyak.
Nah, itu kita paham atas risikonya. Yang kedua ada prosedur analitis awal. Ini terus ada OM, PM, awal. Nah, ini kita nentuin paham entitasnya, terus kita nentuin prosedur analitis awal, dan kita menentukan OM, PM, awal. Ini untuk gambaran aja gitu ya. Oh, ternyata ini segini OM-nya, PM-nya. Even though nantinya akan ada adjustment atas OM, PM, itu kita akan lakukan di respons atas risiko ini. Jadi di respon atas risiko ini kita melakukan pekerjaannya banyak nih, ada TOC, terus TDB, terus TOT, terus abis itu STOT, TOC, SAP, sorry, STOT, SAP. Terus ada analytical akhir, ada OM, PM, IM akhir. Ini saya akan jawabnya padat, jelas gitu ya. Jadi di sini akan ada, di respon itu kita akan melakukan test of control, yaitu kita melakukan tes atas pengendalian internalnya, which is kita akan tahu ini pengendalian internalnya bagus atau enggak gitu. Terus kita akan melakukan TDB, test of detail balances. Jadi saldo-saldo di di GL-nya atau di laporan keuangannya itu udah sesuai atau belum. Terus ada STOT, ada test of transaction-nya gitu, kita tracing satu-satu lebih terperinci. Ada SAP-nya, analytical procedure. Di sini kita juga akan melakukan analytical procedure akhir, dimana ini final analytical procedure. Terus the last one kita menentukan OM, PM, AM akhir, ini juga final. And the last one is laporan. Ini membuat opini. Nah, sebelum dia membuat opini, berarti dia harus apa dulu? Opini itu kan bentuk dari pernyataan ya, statement. Kalau misalnya dia mengeluarkan statement, berarti kan harus ada bukti yang cukup untuk mendukung keluarnya statement ini. Gak mungkin dong ngeluarin statement A tanpa ada bukti. Why? Gitu. Jadi mengeluarkan statement atau opini ini didukung dengan bukti-bukti yang valid atau sah. Bukti-bukti yang valid atau sah itu kriterianya banyak, dan cara untuk mendapatkannya juga banyak. The example is confirmation, recalculation, terus observation, terus kita membuat penghitungan ulang ya semacam kayak gitu, untuk memastikan bahwa ini saldonya benar-benar ada dan juga ini saldonya bukan manipulatif. Nah, itu kita akan masuk nanti ke asersi. Oke, inilah jawaban yang nomor 2. Di pertanyaan yang ketiga ini saya harus melakukan OM, PM, penilaian ya, OM, PM, dan IM atas tugas besar saya. Nah, ini nanti akan saya insert setelah video ini. Nah, kita masuk ke OM, PM, dan IM. Jadi ini contohnya yaitu entitas tugas besar 1 saya, yaitu PT Asabri. Karena dianggap perusahaannya high risk, maka ditentukanlah dari nilai aset ya, OM-nya, yaitu sebesar 0,5% dari nilai aset, dan 50% dari OM untuk PM-nya, dan untuk IM-nya 3% dari PM. Nah, di sini di bawahnya ada rasio keuangan yang menunjukkan bahwa signifikansi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang diaudit, yaitu 2017. Jadi kita bisa ini jadi red flags gitu ya, untuk kita melakukan pengujian lebih detailnya lagi, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu prosedur penilaian resiko. Nah, prosedur penilaian resiko udah kita singgung di pertanyaan yang sebelumnya tadi mengenai proses auditnya. Nah, untuk benar-benar detailnya prosedur penilaian resiko kita breakdown ini dari sini, kita breakdown ke sini. Prosedur penilaian resiko.
Nah, kita tuh ada apa sih aja? Tadi ada ini ya, kita breakdown juga ini. Ada paham entitas. Terus ada prosedur analytical awal dan OM, PM, AM awal. Nah, saya akan menjelaskan singkat padat. Paham entitas. Paham entitas ini gimana sih caranya biar kita paham? Tadi kan kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Di sini tak kenal maka tak paham. Jadi kalau misalnya di sini paham entitas itu kayak gimana sih gitu? Bisa aja kita langsung observasi ke si entitas klien kita datang langsung, kita tanya-tanya ya, which is itu wawancara atau interview gitu. Interviewnya ke siapa? Gak mungkin ke staff. Iya, ini possible gak gitu? Atau mungkin ke security? It's not possible, right? Yang paling possible itu kepada manajemen, which is ini top management, ya kayak direksi lah ya, direksi, direktur keuangan, direktur utama. Terus kalau misalnya kita pengen paham banget lingkungannya, berarti bisnis atau operasionalnya, berarti kita ke direktur yang menangani bisnis atau operasionalnya, yang paling relatable terhadap perusahaan itu dan yang paling bisa menjawab, yang bisa jawabannya itu valid gitu. Kalau misalnya kita cuma kayak, iya katanya sih cuma kerjanya ini, bisnisnya di bidang ini, tapi gak bisa menunjukkan data valid gitu, itu kita keluarkan dari sampel untuk kita wawancara gitu. Jadi pokoknya semuanya harus orang-orang yang valid, yang bisa memberikan keterangan bahwa ini tuh ya perusahaan itu begini gitu, perusahaan klien ini tuh begini gitu. Tidak ada yang dimanipulasi atau yang dikurangi atau yang dilebihkan gitu ya. Jadi yang harus bertanggung jawab atas keterangannya gitu. Terus bagaimana? Ya itu tadi caranya kita dengan wawancara, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relatable banget untuk kita mengetahui bisnis dan kondisi si perusahaan ini. Jangan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang itu kita bisa tahu sendiri jawabannya, atau mungkin hal-hal yang tidak masuk di penilaian resiko ini gitu, atau si paham atas entitas ini gitu. Jadi kita harus tahu, jadi kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relate sama apa yang ingin kita ketahui gitu ya, auditor ketahui. Terus membuat prosedur analytical awal. Kenapa sih kita harus membuat prosedur analytical awal? Karena misalnya gini, contohnya misalnya kita adalah engagement atau perikatan di tahun yang kedua, which is tahun pertama udah lewat gitu ya. Terus kita ingin melihat apakah ada akun-akun yang signifikan atau tidak, yang itu bisa aja red flags untuk seorang audit. Karena audit itu harus peka, sense of skeptisnya tuh harus ada gitu. Jadi karena ini engagement tahun kedua ya udah mungkin sama aja. Oh nggak bisa gitu, karena seorang auditor itu harus skeptis. Nah skeptis itu berarti kita harus, saya mau tahu apa aja kenaikan dan penurunan yang signifikan antara tahun sebelumnya dan tahun saat ini gitu. Which is kita harus membuat prosedur analytical ini. Dari prosedur analytical ini dengan cara membandingkan pastinya tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, kita tahu jadinya bahwa ada penaikan atau penurunan signifikan dan disebabkan oleh apa, sehingga ini akan lebih mudah di tracing dan dilakukan pengujiannya. And the last one, kita harus menentukan OM, PM, AM awal. Iya dong, kita untuk kita tahu nih di sini ada something wrong, there's something wrong. Terus abis itu kita akan melakukan pengujian atau tes gitu, tes of apanya gitu ya. Terus kita berarti harus tentuin di sini materialitasnya. Ada per akun, ada per laporan keuangan,
ada per akun, ada per transaksi atau per saldo. Jadi kita harus tahu juga, nggak sembarangan kita nentuin oh ini overstated atau understated. Itu base-nya apa? Oh, base-nya ini kita udah nentuin materialitas. Terus materialitas ditentukan dari apa? Oh, ini ternyata setelah ditelaah entitasnya ini high risk. Jadi kita menentukan materialitasnya ini untuk entitas yang high risk gitu. Kalau di sininya low risk, berarti kita akan menentukan materialitas untuk entitas yang low risk gitu. Jadi ini semua saling berkaitan, relatable. Dan yang kelima, apa yang Anda ketahui mengenai pendekatan siklus dalam audit? Oh, siklus dalam audit itu banyak ya. Tahu gak sih kalian? Jadi siklus dalam audit itu ada beberapa sih. Yang saya ketahui itu contohnya adalah siklus penggajian, siklus penjualan atau siklus pembelian, siklus persediaan atau siklus pembelian ya, penjualan atau piutang, pembelian atau persediaan, penggajian, terus ada siklus ada pendanaan dan pengembalian, dan delasan ada kas dan setara kas dan instrumen keuangan. Ralat, penjualan dan penagihan, pembelian dan pembayaran, penggajian dan personalia, terus persediaan dan pergudangan, pendanaan dan pengembalian, dan terakhir kas dan setara kas. Itu siklus yang saya ketahui. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pengujian pengendalian, test of control, prosedur analitis atau analytical procedure, dan pengujian transaksi atas saldonya, test of transaction of detail balances ya. Jadi ini akan saya jawab secara tiga-tiganya ya, maksudnya 1, 2, 3 itu akan saya jawab karena saya akan menampilkan laporan dari entitas keuangan saya, entitas tugas besar maksudnya. Jadi akan saya jawab sekaligus. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang menjelaskan pengujian pengendalian, test of control, terus analytical procedure, dan TDB ya. Ini kita lihat nih, di sini ada laporan keuangan. Ini contohnya entitas tugas besar 1 saya, PT Asabri, yang diaudit 2017. Ini laporan keuangannya. Setelah saya melakukan prosedur analitikalnya, ini kelihatan ya. Ini yang presentasi ini yaitu hasil dari prosedur analitikalnya yang membandingkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, prosedur analytical ini didapat dengan cara tadi ya, membandingkan. Terus prosedur analytical ini juga dilakukan sebagai langkah awal untuk mendeteksi adanya kenaikan dan penurunan yang signifikan, itu sebagai alert untuk auditor gitu ya, untuk bisa menguji atau melakukan pengujian lebih lanjut lagi nantinya. Selanjutnya ini juga ada untuk ini akun laba rugi, tadi akun kas, ini laporan keuangan, laporan posisi keuangan, yang ini laba rugi atau profit and loss. Nah, di sini juga udah dilakukan pengujian ya terhadap akun-akunnya, yaitu untuk analytical prosedurnya. Dan di sini yang perlu di-highlight mungkin yang kenaikan dan penurunannya signifikan kali ya. Jadi nanti akan menjadi bahan pertimbangan lagi untuk auditor melakukan pengujian. Selain itu, jika bicara test of control dari laporan keuangan ini gitu ya, sebetulnya kita bisa melihat sebelum untuk menentukan materialitas, kita kan menentukan SOP-nya bagus apa enggak, uji substantifnya nanti gimana. Kalau SOP-nya bagus, berarti uji substantifnya sedikit gitu kan.
Tapi kalau SOP-nya rendah, berarti ini akan uji substantif terhadap akun-akun ini akan lebih banyak. Nah, untuk melihat test of control itu kita lihatlah dari contohnya misalnya di pendapatan. Nah, untuk bisa pendapatan bisa segini tuh bagaimana level-level approval atau bagaimana realisasi pendapatannya. Dan selanjutnya akun yang relate sama pendapatan apa misalnya piutang. Kita lihat akun-akun piutang di sini di laporan posisi keuangan ini, apakah piutang lain-lain ini bisa ditampilkan begini tuh melewati proses operasi atau pengendaliannya seperti apa. Apakah harus ada level approvalnya dari manajer, ada level approval dari direksi, atau bagaimana, sehingga bisa rilis angka segini gitu. Dan untuk pengujian yang test of detail balances, yaitu TDB, untuk melihat atau menguji saldo-saldo yang ada di akun-akun ini ya, yang dilaporan posisi keuangan ini, memang sudah sesuai angkanya kalau misalnya kita runtut dari GL dan transaksi gitu ya. Jadi kita akan tarik ke GL gitu ya, detail balance-nya, untuk melihat contohnya misalnya kas dan setara kas, apakah memang benar segini atau bukan. Dari pengujian ini, dari asersi, kelima asersi itu sudah yang CFAP gitu ya, yang asersi CFAP itu sudah goals atau belum gitu. Kalau misalnya CFAP-nya atau asersinya tidak terpenuhi, maka itu yang harus adanya penyesuaian atau adjustment gitu ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Kalau misalnya pertanyaannya tentang test of detail balancesnya ke akun beban karyawan, biasanya kan beban karyawan ini masuknya ke beban umum administrasi ya. Kita lihat di 2017 nilainya 330.271 ini, apakah ketika dilakukan pengujian gitu ya atas detail balances, kita tracing ke GL-nya gitu ya, ada angka segitu gitu. Dan akun-akun yang terkait dengan itu tuh sudah diuji juga gitu. Nah, untuk kenaikannya ini tidak signifikan ya, dari 0,05 jadi 0,07. Mungkin ada kenaikan karena misalnya ada penambahan karyawan, atau mungkin ada penambahan bonus, gaji, atau insentif dan selain semacamnya seperti itu, bisa aja membuat ini tuh naik, tapi tidak begitu signifikan ya. Jadi ini bisa ditarik dari sini, terus kita lihat GL-nya atau general ledger-nya udah sesuai atau belum, terus kita hitung ulang. Kita juga lakukan asersi ya, penilaian asersi yang CFAP itu, jadi untuk mendapatkan nilainya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, di sini juga ada asersi ya, pengujian atas asersi. Ada asersi kelengkapan atau completeness, ada asersi existence atau keberadaan, ada asersi valuation and accuracy, penilaian dan ketepatan, and the last one asersi pengungkapan dan penyajian, yaitu presentation and disclosure. Nah, karena ini asersi yang kita gunakan untuk melakukan tes-tesnya itu, goalsnya adalah kan asersi ya. Nah, saya akan menjawab asersi ini secara bersamaan karena ini juga harus menampilkan laporan keuangan si entitas. Jadi akan saya jawab dalam video berikut ini. Kita masuk ke asersi yang CFAP itu ya. Kita sekarang asersi yang pertama itu completeness atas akun aset tetap. Nah, bisa kita lihat ini contohnya entitas tugas besar 2 saya, yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food. Nah, ini di sini ada aset tetapnya. Ya, aset tetap ini kita lihat ya, komplit. Berarti komplit itu kan dari awal sampai akhir tuh ada gitu ya, transaksinya ada gitu. Mungkin dari pembelian, terus pembayarannya, terus dicatat sebagai asetnya, dilakukan penyusutannya itu ada gitu ya. Dan dihitung, itu beda lagi asersinya. Nah, komplit itu kan dari awal sampai akhir ada. Nah, dari sini kita tarik ke GL-nya kayak tadi ya. Kita lihat di
GL-nya, terus kita lihat ke transaksinya gitu, apakah aset tetap ini ada dari awal sampai akhir, yaitu dengan nilai 824621 ini ada apa enggak gitu. Sementara kita lihat dari 2016 kan sebesar 258735. Ini ada penurunan ya. Nah, penurunannya ini kenapa? Dan kita lihat lagi apakah ada penjualan, apakah ada yang sudah tidak layak dipakai gitu ya. Jadi ada yang sudah nggak bisa digunakan gitu, apakah ada penurunan nilainya atau bagaimana. Nah, itu juga kita harus lihat dan kita harus amati gitu ya, dan kita harus hitung. Untuk asersi berikutnya itu valuation and accuracy. Yang berikutnya itu existence, yaitu akun piutang. Nah, existence ini berarti kan ada gitu transaksinya, dilaporkan gitu ya. Contohnya kayak piutang usaha, piutang berelasi pihak ketiga. Ini tuh ada wujudnya, bukan wujudnya, maksudnya memang benar-benar ada gitu, bukan sesuatu yang dimanipulatif atau dibuat-buat untuk menaikkan aset gitu ya. Jadi kita lihat ke transaksinya, kita uji apakah ini ada, kita lihat dokumen-dokumennya, kita lihat siapa saja, kita kirim konfirmasi terhadap klien-klien tersebut, apakah benar punya apakah benar punya piutang dan jatuh temponya kapan. Hati-hati juga untuk menentukan kayak piutang tak tertagihnya kayak gitu. Jadi ini yang kita lakukan, yaitu keberadaannya. Ada asersi valuation and accuracy terhadap utang pajak. Kita lihat di sini utang pajak di tahun 2017 itu 28939 dan 2016 411802. Nah, apakah ini sudah semuanya dilaporkan? Maksudnya diungkap gitu ya, disajikan gitu dalam laporan posisi keuangan ini. Jangan sampai banyak yang memang harusnya itu jadi utang pajak terus kita belum realisasikan gitu, kita belum sajikan ke sini. Terus kita lihat juga apa aja, misalnya kayak PPh 21, PPh 23, terus PPN kalau ada, terus habis itu PPh 4 ayat 2 mungkin, ataukah ada PPh 22 atas impor gitu ya. Jadi atau ada PPh yang lainnya yang harus diungkap gitu ya. Kita juga lihat, berarti ini kita lihat ke SPT-nya gitu ya. SPT masa, SPT tahunan juga, terus bukti bayarnya, bukti lapornya gitu. Apakah lapornya online atau saat itu masih manual datang ke KAP gitu ya. Kita lihat lembaran-lembarannya dan sudah nilai atau belum, sudah diungkap atau belum gitu ya. Jadi nilainya ini sudah sesuai atau belum. Misalnya apakah PPN ini kena pembebasan atau enggak, terus apakah transaksinya kepada BUMN atau mungkin transaksinya kepada bendaharawan gitu, itu kan beda lagi. Nah, itu sudah dinilai dan sudah tepat atau belum penyajiannya atau penghitungannya. Dan untuk yang terakhir yaitu presentation and disclosure atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, di sini kan ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang gitu ya. Nah, nilai-nilai yang ini tuh ada di sini apakah sudah diungkapkan atau belum gitu ya, sudah disajikan atau belum. Jadi jangan sampai ada beberapa transaksi yang nggak masuk ke dalam akun-akun ini sehingga tidak tampil di dalam laporan keuangan ini gitu. Sehingga mungkin itulah yang harus dilakukan oleh seorang auditor gitu ya, untuk melihat sudah disajikan dengan benar atau belum akun-akun ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pengujian kelangsungan usaha atau going concern. Nah, ini menarik ya, going concern menurut saya, karena perusahaan itu sejatinya tidak ingin bangkrut sejatinya, karena goalsnya ya untuk mendapat keuntungan atau profit profit mindset gitu ya.
Jadi gak ada kepikiran akan bangkrut usahanya. Seorang mendirikan usaha itu tidak pernah mimpi pun sedikit pun tidak untuk usahanya bisa bangkrut. Tapi kenapa banyak usaha yang bangkrut di luar sana? Karena ya itu keadaan. Pertama itu keadaan apa ya? Keadaan ekonomi gitu ya, stabilitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, dengan seiring berjalannya waktu akan ada pesaing, akan ada kompetitor gitu ya. And bagaimana perusahaan itu stay dan bisa mempertahankan, istilahnya survive lah di antara dia dan kompetitornya gitu. Terus apa saja kebijakan-kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan yang mendukung bahwa perusahaan itu akan terus melaju gitu ya, sesuai dengan tracknya, melakukan operasionalnya gitu ya, get profit gitu ya. Nah itu sebenarnya going concern, jadi keberlangsungan usaha si perusahaan ini gitu. Nah sebenarnya kita tahu bahwa perusahaan itu udah pasti profit mindset gitu ya, tapi jangan salah, ketika perusahaan itu udah profit mindset, anything they will do gitu, mereka akan melakukan apapun yang akan mencapai tujuannya mereka gitu. Mungkin wrong way or right way gitu ya, tapi dengan begitu perusahaan ini harus pintar-pintar menerapkan kebijakan. Apakah misalnya pendanaannya akan 50% hutang, 50% ekuitas, apakah dengan melakukan ekspansi dan sudah dihitung dengan tepat gitu ya ekspansi tersebut, perusahaan akan melantai atau menjadikan perusahaan publik gitu ya untuk mendapatkan pendanaan. Nah bagaimana itu tuh beda-beda caranya gitu. Terus apakah perusahaan akan tetap main aman gitu di comfort zone-nya, iya dengan pendapatannya ya segitu dan asetnya juga segitu gitu, ya main aman aja gitu selama bisa menggaji operasional dan operasionalnya tetap jalan, it's okay. Nah mungkin mostly saat ini perusahaan dalam pandemi saat ini akan berada di zona aman, jarang atau sedikit mungkin ya dari banyaknya perusahaan itu melakukan ekspansi, kalau bukan memang perusahaan yang besar dan sudah kuat gitu ya, sudah stabil gitu. Cuma kita lihat saat ini juga banyak perusahaan yang akhirnya kolaps dan terpaksa gulung tikar gitu ya, terpaksa menutup. Oke, I'm enough gitu. Jadi memang iya, ini situasi-situasi yang kita tuh tidak pernah bisa prediksi ke depannya. Yang seperti ini ya, wabah atau kayak gini kan kita tidak bisa prediksi, tidak ada di forecast kita tuh prediksi kayak gini gitu. Ini something happens ya by God gitu. Nah terus apa yang bisa kita prediksi untuk kita bisa melakukan going concern sebuah usaha kita, yaitu kebijakan yang kita buat gitu. Iya, tadi seperti sudah saya katakan, apakah pendanaan kita itu cukup dari ekuitas yang ada? Apakah jika kita ingin ekspansi kita harus mendapatkan modal dari mana? Apakah kita harus lempar saham ke publik, atau kita harus pinjam ke pihak ketiga, atau ya banyak gitu caranya. Nah untuk menguji going concern itu banyak ya, pasti kita bisa melihat rasio-rasio apa yang ada dalam perusahaan. Rasio yang pertama kita lihat sih struktur modalnya gitu ya, karena kalau misalnya ternyata hutangnya lebih besar dari modalnya, terus kalau misalnya tiba-tiba kayak gini nih keadaan yang tidak bisa kita prediksi, akhirnya perusahaan kolaps dan harus mengembalikan hutangnya. Kalau misalnya modalnya aja lebih kecil dari hutangnya, gimana untuk membalikin hutang tersebut gitu? Udah pasti modal itu harus lebih besar daripada hutang. Itu udah kayak hukum alam ya menurut saya. Pendapatan kita jangan lebih besar dari hutang kita gitu. Hutang mungkin seseorang atau perusahaan akan ada gitu, tapi jangan lebih besar dari apa yang kita bisa hasilkan. Karena kalau kayak gitu ya kita nggak akan bisa
menghalau arus kayak itu gitu, akan gali lubang tutup lubang gitu. Nah terus kalau misalnya kita nerbitin obligasi atau lempar saham ke publik, siapkah kita untuk bisa mengembalikan dividen ya, berupa dividen ya pengembaliannya terhadap pemegang saham yang punya saham kita dan sudah menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita. Sanggupkah kita gitu, sanggupkah kita sebagai perusahaan untuk mengembalikan pengembalian tersebut? Itu juga harus dipikirkan. Nah, going concern ini melihat bahwa perusahaan ini tuh sehat atau enggak. Sehat tuh bukan karena pendapatannya gede gitu ya, pendapatannya gede, tapi biaya-biaya lainnya gede, operasionalnya juga gede, sama aja gitu. Bayar hutangnya gede juga sama aja gitu. Itu pendapatan juga akan habis untuk mengurangi biaya-biaya tersebut. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita melihat apakah perusahaan ini kondisinya masih layak untuk lanjut gitu. Terus kita juga sebagai auditor atau KAP memberikan advice gitu ya, suggestion gitu. Oh, perusahaan kamu nih udah collapse misalnya gitu, karena hutangnya udah terlalu banyak, hati-hati ya, kamu jangan sampai begini-begini. It's an advice gitu. Jadi kita sebagai auditor juga harus melihat dari sisi going concern-nya seperti itu. And the last one, pengujian estimasi akuntansi. Nah, estimasi ini kan sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang expert lah ya. Nah, estimasi ini kan tidak ada angka yang tepat gitu untuk menggambarkan, misalnya kayak estimasi ini pakainya rate segini gini. Estimasi itu enggak gitu. Estimasi itu mungkin dibuat untuk ya mungkin ini bisa aja namanya window dressing dari laporan keuangan ya. Misalnya kayak gini, estimasi perusahaan, estimasi penyusutan contohnya. Kalau misalnya di pajak penyusutannya segini, di akuntansi bebas sesuai kebijakan manajemen gitu ya. Kan pajak udah baku gitu ya, fiskal sudah mengatur itu, sudah ada sudah ada di KUP-nya juga, atau di ketentuan umum perpajakannya sudah ada. Jadi misalnya akuntansi secara komersil gitu ya, pengen kayaknya kita harus menaikkan laba segini, kita buat deh estimasinya segini, terus up labanya karena penyusutannya kecil, labanya up. Tapi ya terus akhirnya ya gimana caranya gitu ya untuk membuat itu kembali seperti biasa setelah ini udah berjalan, ini enggak gitu. Tapi kan sebenarnya laba itu kan dimainin aja, itu penyusutannya dikecilin, digedein untuk lihat labanya gede apa enggak. Kalau menghindari pajak misalnya, menghindari pajak yang besar gitu ya, ya udah kita gedein penyusutannya agar labanya kecil gitu kan. Jadi nanti yang akan diperiksa pajak, yang akan kena pajak nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya untuk dapat reward dari si shareholders, jadi kita susutin aja penyusutannya gitu kan, kita kecilin, terus akhirnya dapat laba yang up, kelihatan deh, kinerja manajemen bagus gitu. Nah, itu mungkin salah satu estimasi akuntansi. Dan bagaimana mengujinya? Ya mengujinya estimasi akuntansi itu kan memang tidak ada nilai yang pasti ya. Jadi jangan dibuat estimasi akuntansi ini untuk melakukan sesuatu kejahatan. Bukan kejahatan sih, melakukan sesuatu fraud ya, fraudulent statement ya, atau kecurangan dalam laporan keuangan gitu. Nah, mengujinya ya kita lihat apakah angka yang disajikan itu sudah wajar, forecast yang dibuat dalam perusahaan itu sudah ditampilkan secara wajar atau belum. Nah, ini harus dengan guidance-nya manajemen expert dan juga auditor expert gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa estimasi akuntansi ini sudah wajar atau belum gitu. Dan itu pertanyaan tadi, dan selanjutnya akan saya jawab berikutnya. Yang ke-15, contoh kertas kerja audit. Ini juga akan saya insert di setelah video ini. The last but not least, ini pertanyaan ke-16.
berdasarkan bentuk draft opini audit yang telah dibuat. Ini juga akan saya insert setelah video ini. Untuk opini bentuknya biasanya dalam laporan keuangan nih seperti ini. Ini contohnya keuangan PT Asabri ya, yang diaudit tahun 2017 oleh KAP-nya saat itu, yang memberikan opini bahwa laporan keuangan ini menyajikan secara wajar. Nah, opini ini didukung oleh bukti-bukti yang memang valid atau sah gitu ya, sehingga bisa mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian seperti ini. Ini adalah bentuk atau opini yang diterima oleh entitas tugas besar 1 saya. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada dosen saya, yaitu Pak Heliantono, selama 1 semester ini sudah memberikan pelajaran yang amat sangat banyak terhadap saya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, teman-teman YouTube yang sudah melihat video ini. Hopefully video ini bisa bermanfaat untuk saya juga ya, karena ini I get a lot of listen and learning gitu ya. Jadi terima kasih and see you again when I make another video on YouTube. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.